One, two, three, now. You ready? I'm ready. Let's go all around the world with the maps and follow the direction. Let's start the great race. Halo, shalom adik-adik. Yuk, sebelum kita mulai, kita mau lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk segala penyertaan-Mu, untuk segala kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau mulai, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang siapkan kami, berikan kami roh yang taat dengar-dengaran ya Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Yang sudah siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan, amin. Nah adik-adik, hari ini kita sama-sama mau belajar buat cinta Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Yuk yang mau belajar, kita nyanyi lagu ini ya. Tepuk tangannya. Aku cinta Yesus, dalam-dalamnya hatiku. Aku cinta Yesus, dalam-dalamnya hatiku. Cintaku dalam-dalamnya hatiku. Cintaku dalam-dalamnya hatiku. Sekarang kita belajar pakai bahasa Jawa. Siap? Aku tresno Yesus, jero banget. Good. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero Ke bawah. banget. Tresnoku jero Mari sekarang pakai bahasa Indonesia tapi pelan-pelan ya. Cintaku Bawah. dalamnya hatiku. Cintaku dalamnya hatiku. Sekarang pelan-pelan lagi. Cintaku Gerakin badannya. cintaku dalamnya hatiku. Sekarang kita pakai bahasa Inggris. Siap? I love you Loncat ke mana? Jesus, deep down in my heart. Lagi ya. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep Kiri. down in my heart. Talk about deep down in my heart. Deep down in my heart. Sekali lagi terakhir. Deep down in my heart. Wah, hebat banget adik-adik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Wow, good job banget adik-adik. Sekarang kakak mau ajak adik-adik ya. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama katakan. Bapakku yang di surga, ku berterima kasih. Kau menjadikanku indah, berharga bagimu. Ku diciptakan sesuai dengan gambaranmu. Selamanya ku kan memuji Engkau. Bapakku yang di surga, ku berterima kasih. Ku ada karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu. Ku percaya rencana-Mu terbaik bagiku. Selamanya ku kan memuji Engkau. 'Cause I was made to worship You, and I was made to praise Your name. Segenap hati dan jiwaku memuji
firman Allah ya. Sama-sama katakan, Bapakku yang di surga. Yang di surga, Ku berterima kasih. Keluarga karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu. Ku percaya rancangan-Mu terbaik bagiku. Selamanya ku kan memuji Engkau. Sambil angkat tanganmu katakan, 'Cause I was made to worship You, and I was made to praise Your name. Genap hati dan jiwaku memuja-Mu. Ku angkat tangan menyembah, naikkan pujian dan syukur. Karena hidupku adalah penyembahan selamanya. Kau ku sembah. yuk dengan lebih sungguh-sungguh lagi, tutup matamu, sama-sama katakan haleluya. Haleluya, haleluya, Yesusku sembah. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, Yesusku cinta. Haleluya, haleluya, Yesusku sembah. Sambil angkat tanganmu, Haleluya, haleluya, Yesusku cinta. Haleluya, haleluya, Yesusku sembah. Haleluya, haleluya, Yesusku cinta. Haleluya, haleluya, Yesusku cinta. 'Cause I was made to worship You, and I was made to praise Your name. Genap hati dan jiwaku memuja-Mu. Sambil angkat tanganmu, ku angkat tangan menyembah, naikkan pujian dan syukur. Karena hidupku adalah penyembahan selamanya. Kau ku sembah, selamanya Kau Allahku. Selamanya ku yuk lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu. Kau yang tolong pimpin setiap kami ya Tuhan Yesus. Yuk semua yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Hai kids, setelah minggu lalu kita ada di Tanah Us,
Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita ke checkpoint berikutnya. Tempat ini terletak di sebelah barat Laut Mati, terkenal dengan goa, mata air, dan keanekaragaman flora dan fauna. Suatu ketika ada satu pemimpin beserta kelompoknya yang sedang dikejar dan akan ditangkap oleh seorang raja. Raja tersebut membawa 3.000 pasukan yang terpilih dari seluruh Israel. Nama tempat tersebut adalah En-Gedi. Nah, apa yang terjadi selanjutnya ya? Yuk, persiapkan diri kalian, kita berangkat. You ready? I'm ready. Let's go all around the world. Read the maps and follow the directions. Let's start the Great Race! Hai kids, bulan-bulan kemarin kita pernah bahas nih tentang bullying. Masih ada yang ingat nggak gimana respon kita jika kita dijahati atau kita dibully? Boleh nggak membalas? Boleh nggak jadi dendam? Jawabannya betul, nggak boleh ya. Kita nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Cerita firman Tuhan hari ini tentang satu tokoh di Alkitab yang dijahatin banget. Tapi saat dia punya kesempatan untuk membalas, ternyata dia nggak berbuat jahat. Dia nggak mau membalas. Siapa ya tokohnya? Yuk, yang mau dengerin cerita tokoh Alkitab ini, semuanya pasang telinga baik-baik. Duduk yang manis, jangan sambil main-main. Fokus dengerin firman Tuhan, oke? Adik-adik, tokoh di Alkitab yang tadi kita bahas, pasti sudah tidak asing buat kalian. Orang tersebut bernama Daud. Kali ini Daud sedang melarikan diri dari Raja Saul. Kenapa ya Daud menghindari Raja Saul? Soalnya Daud sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Daud mau dibunuh. Padahal Daud gak salah apa-apa. Tapi Raja Saul benci sama Daud. Dia iri hati sama keberhasilannya Daud. Raja Saul terus menyimpan kekesalan di dalam hatinya. Dia membiarkan si jahat atau si iblis betah tinggal di hatinya. Hatinya penuh kebencian, jadi pahit, jadi hitam. Itu jadi tempat tinggalnya favorit si iblis. Kita sih nggak mau ya kayak gitu. Kita lanjutin ya. Tadi Daud sedang melarikan diri. Dan akhirnya sampai di suatu tempat bernama En-Gedi. Ternyata berita Daud sedang berada di En-Gedi diketahui sama Raja Saul. Ia pun memerintahkan 3.000 orang prajurit ikut bersamanya untuk mengejar Daud dan mencari Daud di sekitar En-Gedi. Saat Saul sedang mencari Daud, tiba-tiba, Raja Saul tiba-tiba sakit perut. Zaman dulu gak ada WC umum, gak bisa cari pom bensin atau minimarket untuk buang air. Jadi dia masuk ke dalam gua untuk buang air di sana. Nah, ada hal yang tidak disangka. Di bagian yang lebih dalam di dalam gua tadi, ternyata itu tempat Daud dan teman-temannya bersembunyi. Nah, Saul nggak tahu hal tersebut. Saat mereka melihat Saul masuk ke gua tersebut, teman-temannya Daud langsung kasih tahu Daud, "Nah, ini kesempatan. Waktunya balas dendam. Kita bisa bunuh Saul." Nah, tapi apa yang dilakukan Daud? Apa dia balas dendam? Apa Daud mau membunuh Saul dari belakang secara diam-diam? Kan nggak ada yang lihat. Yang tahu cuma Daud sama teman-temannya. Enggak loh adik-adik, Daud tetap menjaga integritas dirinya. Dia memilih untuk berlaku bersih saat Saul sedang lengah. Ternyata Daud hanya memotong ujung jubahnya Saul. Setelah itu Saul dibiarkan pergi dari gua tersebut. Setelah Raja Saul keluar dari gua tadi, Daud pun berseru dari kejauhan, "Tuanku Raja Saul, aku punya kesempatan untuk mengambil nyawa tuanku, tapi tidak kulakukan. Lihat, ini potongan jubah milik tuanku. Sebagai bukti tanganku bersih dari kejahatan. Walaupun tuanku raja mengejar dan hendak membunuh aku." Mengetahui hal tersebut, Raja Saul sangat terkejut. Dia cek jubahnya. "Oh iya, benar itu potongan jubahku." Dia berkata, Daud, engkau telah melakukan hal yang baik kepadaku.
walaupun aku jahat kepadamu. Padahal kamu mempunyai kesempatan untuk membunuhku, tetapi tidak kau lakukan." Raja Saul pun hari itu nggak jadi ngejar Daud. Akhirnya dia dan pasukannya pulang ke rumahnya masing-masing. Nah adik-adik, gimana nih? Kalian pilih jadi seperti Daud atau seperti Raja Saul? Pasti semuanya pilih jadi seperti Daud ya. Dia tetap berintegritas. Daud nggak membiarkan hatinya kotor dan dipenuhi kebencian walaupun dia dijahatin. Makanya saat dapat kesempatan untuk membalas, dia nggak melakukan hal yang jahat tersebut. Hati kita itu ibarat tanah yang mau dibangun rumah untuk dijadikan tempat tinggal. Tempat tinggal untuk siapa ya? Ada dua pilihannya. Yang pertama untuk si jahat dan yang kedua untuk Tuhan Yesus. Nah, kita bahas yang pilihan pertama nih. Gimana kalau hati kita jadi tempat tinggalnya si jahat? Jika kita membiarkan kebencian, amarah, kekesalan terus berlarut-larut dalam hati kita sama saja membiarkan iblis mampir ke dalam hati kita. Saat iblis dikasih kesempatan buat mampir, dia akan coba membangun rumah di hati kita untuk dia tinggal. Sama tadi seperti Raja Saul. Wah bahaya ya, jangan sampai iblis mampir dan membangun rumah untuk tinggal di hati kita. Maka dari itu ada ayat di dalam Alkitab di Efesus 4 ayat 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada si iblis. Maksudnya, jika kamu marah, jangan terus berlarut-larut. Dan jangan terus disimpan. Karena kalau sampai begitu, iblis bisa-bisa tinggal di hati kita. Dan kita bawaannya kesal terus, marah-marah terus. Bisa-bisa kita berbuat jahat untuk membalas orang lain. Firman Tuhan yang lain di dalam Efesus 4 ayat 31-32 berbunyi, "Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Firman Tuhan bilang, kita jangan dipenuhi yang jelek-jelek, tapi dipenuhi diri kita dengan kasih dan pengampunan. Mengampuni berarti melupakan kesalahan yang dilakukan orang lain kepada kamu. Jangan diingat-ingat terus, apalagi disebut-sebutin terus. Setiap orang, termasuk diri kita sendiri, pasti pernah kan berbuat salah. Tapi seperti dalam firman Tuhan tadi, Kristus juga mau loh mengampuni kita semua. Jadi pilihan pertama tadi, hati kita untuk tempat tinggal si iblis, jelas ya, kita coret. Nah sekarang pilihan kedua, hati kita untuk tempat tinggalnya Tuhan Yesus. Saat hati kita penuh kasih dan pengampunan, maka hati kita jadi bersih, hati kita jadi suci. Seperti kata firman Tuhan di Matius 5 ayat 8, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Nah, orang-orang yang suci hatinya akan lihat ada Tuhan Yesus yang tinggal di dalam hati mereka. Saat Tuhan tinggal di dalam kita, kita pasti jadi gak suka untuk berbuat dosa. Karena Tuhan sendiri kan benci sama dosa. Jadi pilihan kedua ini kita contreng ya. Pasti semuanya mau kan yang tinggal di dalam hati kita adalah Tuhan Yesus. Di situasi pandemi ini, siapa yang sekarang jadi sering cuci tangan? Pertanyaannya, kenapa sih kita harus sering cuci tangan? Supaya tangan kita bersih, gak ada virus, gak ada bakteri. Karena virus dan bakteri sukanya tinggal di tangan yang kotor. Tangan yang kotor bisa bikin kita sakit. Nah, virus itu mirip sama si iblis, sukanya yang kotor-kotor. Makanya, sama seperti kita rajin mencuci tangan, menjaga tangan kita selalu bersih, kita harus rajin juga untuk menjaga hati kita tetap bersih. Caranya gimana ya? Kalau tadi tangan bisa dicuci, kalau hati harus rajin dicek. Coba kita periksa, kita ingat-ingat kita masih ada masalah nggak sama orang lain. Sebisa mungkin kalian selesaikan masalah tersebut secepatnya. Contohnya nih, kalau kalian berantem sama teman kalian, atau sama kakak kalian, sama adik kalian, cepetan maaf-maafan, baikan, jangan terus diingat kesalahannya. Selain itu, coba cek juga kalau kita masih sebel sama seseorang.
Rasanya kalau inget dia langsung bete. Kalau ketemu orangnya apalagi jadi males. Nah, itu udah pertanda. Ayo cepet-cepet, hatinya harus cepet dibersihin. Kita jangan ingat-ingat kesalahan mereka. Kita harus lepaskan pengampunan. Selalu ingat, Tuhan Yesus juga mengampuni kita semua. Padahal kita juga banyak salah. Jadi kesimpulannya, hari ini kita belajar untuk menjaga hati kita tetap bersih. Kalau dalam kisah Alkitab yang tadi, pilih seperti Raja Saul atau seperti Daud. Pilih seperti Daud ya, pribadi yang berintegritas, hati yang bersih, yang mau mengampuni. Oke, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar dari Daud untuk kami senantiasa berintegritas dan kami memiliki hati yang bersih, yang mau mengampuni. Tuhan, kami mau mengampuni setiap orang yang sudah bersalah kepada kami. Kami gak mau ingat-ingat lagi kesalahan mereka. Dan yang terpenting, kami mau Tuhan Yesus selalu tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. 1, 2, 3, go! Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Wow. Miss, kenapa ukulelenya jadi keren banget suaranya? Iya, Prof. Habis saya upgrade jadi mega cool. Wow. Jadi pengen goyang terus nih. Kita belajar lagu ini sama-sama yuk. Kita nyanyi sama-sama. Berdiri. Come on. 1, 2, 3, go! Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. 1, 2, 3, go! Kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Hai kids, hari ini kita diingatkan untuk selalu mengampuni di kisahnya Daud. Daud kesel adik-adik, dia bahkan memiliki 2 kali kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Tetapi Daud tidak melakukannya, karena dia tidak mau menjamah Raja Saul, orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud memilih untuk mengampuni dan tidak dendam. Di sini ada yang pernah kesel juga nggak sama orang lain? Kalau Dr. Brave pernah juga. Dulu lagi seusia kalian, kurang lebih kelas 3 SD nih. Dr. Brave pernah dipukul, ditonjok, sampai di muka ini memar. Nah, saat itu Dr. Brave punya 2 pilihan. Yang pertama, mengampuni atau memaafkan. Dan yang kedua, pilihannya untuk tetap dendam dan terus ingat-ingat kesalahannya. Dan saat itu, Dr. Brave memilih pilihan yang pertama, yaitu untuk memaafkan. Nah, kita cobain percobaan sederhana ini yuk. Bisa minta tolong papa mama kalian untuk bantu siapin alat dan bahannya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah botol kosong yang sudah dilubangi dan kita masukkan sedotan. Lalu kertas yang nanti akan berguna sebagai corong, balon, wadah, dan air yang sudah diberi pewarna. Botol ini menggambarkan hati kita. Dan air yang berwarna ini menggambarkan hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang buruk yang terjadi pada kita, yang bisa membuat kita kesal, dendam, benci, dan sakit hati. Nah, yuk kita mulai. Pertama kita bikin dulu corongnya. Nah, pertama misalnya saat kalian diejek sama teman-teman kalian dihina sama teman-teman kalian. Selanjutnya ceritanya kalian dikucilkan, gak diajak main.
Nah, yang terakhir misalnya saat kalian difitnah nih, kalian melakukan sesuatu hal yang buruk, padahal kalian nggak pernah lakukan hal tersebut. Nah, kalau kita tidak mau mengampuni, rasa hal-hal tersebut akan berkumpul di sini. Rasa marah, rasa kesal, dan dendam di dalam hati kita terus bertambah. Dan itu menghasilkan sesuatu yang tidak baik, seperti warna air ini, jadi kotor. Nah, tapi tenang, kita punya Roh Kudus. Nah, dalam percobaan hari ini, Roh Kudus digambarkan dengan balon ini. Kita tiup ya. Nah, lalu kita masukkan ke ujung botol. Nah, kakak kasih penjelasan dulu ya. Kalau kita nggak mau ngampunin, kita sendiri yang rugi loh. Awalnya pasti sulit. Tapi saat kita punya Roh Kudus yang akan menolong kita supaya kita mau mengampuni, nah kita biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, dalam hati kita. Roh Kudus akan membantu kita. Nah, mengeluarkan hal-hal yang tidak baik tadi dari hati kita, supaya hati kita bersih kembali. Nah, mengampuni atau memaafkan berarti menerima kesalahan yang dilakukan orang lain kepada kita. Dan kita tidak mau mempermasalahkannya lagi. Tiap orang pasti pernah berbuat salah, termasuk diri kita sendiri. Tapi kita mau ikutin teladannya Tuhan Yesus yang mau memaafkan semua kesalahan kita. Karena itu, yuk kita semua belajar mengampuni. Selamat mencoba. Shalom parents, kisah Daud yang selalu mengampuni Saul menjadi salah satu kisah favorit bagi anak-anak. Ketika anak-anak masih kecil, pengampunan tampaknya datang secara alami. Misalnya ketika kakak dan adik bertengkar, mereka sama-sama menangis, tetapi ingatan akan kejadian itu akan cepat memudar. Kasih yang mengikat dalam satu keluarga mengharuskan anak-anak saling memaafkan. Ketika anak-anak mulai bertumbuh, mereka mulai kritis. Mereka mulai menyimpan sedikit dendam, mulai memikirkan keputusan atau perlakuan buruk dari orang lain. Perlahan, anak-anak mulai mengerti pentingnya memaafkan demi suatu hubungan. Kasih karunia Tuhan adalah motivator terbesar untuk pengampunan dalam hubungan antara manusia. Ketika kita benar-benar mengakui pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kita, kita pun mempunyai kewajiban untuk mengampuni orang lain. Tercatat dalam Kolose 3 ayat yang ke-13. Mungkin anak-anak mulai berpikir tentang ketidakadilan. Inilah saat yang tepat untuk mengajarkan anak-anak bahwa pengampunan sejati memang tidak sesuai dengan rasa keadilan kita. Saat kita mengampuni, kita melepaskan hak dan kebutuhan untuk membalas dendam. Kita melepaskan amarah yang kita rasakan terhadap orang lain. Yesus adalah teladan yang sempurna. Ia mengalami ketidakadilan karena harus menanggung hukuman atas pelanggaran kita. Penting sekali untuk memahami dan menghargai perasaan marah, sedih, kecewa dari anak-anak kita. Pastikan kita mendampingi mereka pada saat mereka mengekspresikannya. Orang tua harus mengerti, penting bagi anak-anak untuk bisa meluapkan perasaannya. Mungkin selama ini kita terbiasa meminta anak menekan perasaannya. Hati-hati parents, hal ini tidak baik untuk kesehatan mental anak-anak di kemudian hari. Pengampunan memberi kebebasan bagi kita. Ketika kita melepaskan rasa sakit hati dan amarah, beban kita sendiri yang terlepas, penghalang kita sendiri yang kita hancurkan. Ketika kita memaafkan, kita sama sekali tidak mengubah masa lalu, tetapi pasti mengubah masa depan. Memaafkan adalah sikap, bukan tindakan, dan itu tidak mudah. Berikut beberapa cara parents dapat mengajari anak-anak untuk menjadi pemaaf. Yang pertama, bantu mereka menurunkan ekspektasi. Kita bisa mendorong teman untuk berbuat baik, tetapi pada akhirnya kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain bertindak pada kita. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan telah membentuk pengambilan keputusan mereka.
Jangan terpengaruh pada apa yang mereka lakukan. Kita masih bisa menerima dan mencintai mereka apa adanya. Anak bisa belajar membangun hubungan yang tidak diatur oleh ekspektasi mereka. Kedua, dorong mereka untuk melihat perspektif orang lain. Sewaktu parents berbicara dengan anak-anak saat mereka disakiti atau dikhianati, bantulah mereka mencoba melihat peristiwa dari sudut pandang orang lain. Kita bisa mengajak mereka berdiskusi, misalnya, apakah menurut mereka teman satu timnya bertindak dengan cara yang menyakitkan karena mereka mungkin mengalami peristiwa yang menyakitkan di masa lalu? Atau apakah temannya sedang stres berat dengan semua yang dia hadapi di sekolah online? Mencoba melihat perspektif orang lain dapat membuat perbedaan besar dalam proses memaafkan. Poin yang terakhir, poin ketiga, jelaskan bahwa pengampunan sejati tidaklah bersyarat. Bantu anak-anak melihat bahwa ada dua kemungkinan yang terjadi ketika kita memaafkan seseorang. Seringkali hal itu menghasilkan hubungan baru yang lebih baik, atau bisa jadi malah kehilangan persahabatan. Penting untuk mengerti bahwa memberikan pengampunan tidak bergantung pada tindakan apapun dari orang yang kita maafkan. Jika orang lain terus menolak kita, Tuhan tetap memerintahkan kita untuk mengampuni loh. Bila pengampunan tidak berakhir dengan persahabatan, anak harus diberitahu bahwa memaafkan seseorang tidak berarti kita harus berteman dengannya. Ajari anak untuk mengenali persahabatan yang tidak bisa dilanjutkan, dan kita bisa belajar melepaskan persahabatan itu tanpa merasakan kepahitan atau kemarahan. Kita tidak perlu khawatir tentang bagaimana pengampunan kita diterima. Apakah kita mendapatkan manfaat dari hubungan yang diperbaharui atau tidak? Pengampunan tetap baik untuk kita. Melepaskan perasaan marah dan melanjutkan hidup dengan cara yang positif akan mengangkat beban besar dari pundak kita. Parents, pengampunan mungkin tidak terasa adil, tetapi mengampuni lebih dari adil, karena pengampunan akan membebaskan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, berikan kami hati yang takut akan Engkau, yang menjauhi kejahatan. Mampukan kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Indonesia. Curahkan roh takut akan Tuhan ke atas semua orang di negeri ini. Biarlah orang jahat berbalik kepadamu, agar mereka bisa diselamatkan. Tuhan Yesus, berkati Rabi dan Pak Diko dan kami semua, agar kami semua bisa mengabarkan kebenaran-Mu, agar pertobatan ini terjadi di bangsa ini dan bangsa-bangsa, agar dunia ini diselamatkan. Adik-adik, mari kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.